Allahu Akbar. Oke, sebelum dimulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Untuk itu, untuk ketua kelas, boleh silakan memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Andi. Setelah itu, Ibu akan mengecek kesiapan kalian dalam memulai pelajaran pada siang hari ini. Untuk kalian bisa melihat samping kanan kiri. Apabila ada sampah, tolong silakan dibersihkan. Aman, semua bersih? Aman, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan presensi satu persatu. Sekarang ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Semua. Semua, Ibu. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang usaha dan energi. Tujuan pembelajaran siang hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, memahami konsep dari usaha dan energi. Kemudian membedakan antara usaha positif, usaha negatif, dan juga usaha nol. Kemudian ada menghitung usaha dan energi pada contoh sederhana. Dan yang terakhir adalah melakukan percobaan sederhana pada materi usaha dan energi. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video pengantar tentang usaha. Mohon untuk disimak baik-baik ya anak-anak. Bapak Ibu sedang mendorong mobil setelah tenaga namun mobil tidak bergerak dari posisinya. Menurut bahasa, bapak tersebut sudah melakukan usaha atau ujian. Tetapi yang bapak itu sudah melakukan usaha dalam fisika, mari kita pelajari bersama. Oke, cukup? Atau mau diulang videonya? Ulang aja, Bu. Bapak Ibu sedang mendorong mobil setelah tenaga namun mobil tidak bergerak dari posisinya. Menurut bahasa, bapak tersebut sudah melakukan usaha atau ujian. Tetapi yang bapak itu sudah melakukan usaha dalam fisika, mari kita pelajari bersama. Oke, dari tampilan video itu, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang ada di video? Peristiwa apa yang terjadi di video tadi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu bantu menjelaskannya. Tadi itu ada bapak-bapak yang mendorong mobilnya, tetapi tidak bergerak. Kemudian ada bapak-bapak satu lagi yang membantu, tetapi sama saja tidak bergerak. Padahal mereka berdua sudah mengerahkan tenaganya. Nah, apakah contoh itu bisa dimasukkan ke dalam usaha dalam fisika? Ya, alasannya kenapa? Karena tadi mobilnya tidak bergerak. Kemudian
Kalau dalam fisika menurut kalian usaha itu apa? Ada yang bisa menjawab? Yunia? Ina? Usaha itu hasil karya antara karya yang mengacu pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut saat karya. Oke, benar. Tadi kan contoh usaha itu mendorong mobil. Ada yang bisa memberi contoh lain? Mendorong meja. Betul, selain mendorong meja, mendorong mobil, ada lagi? narik roda. Oke, betul ya. Oke, masuk ke materi ini. Yang pertama ada pengertian usaha, di mana di dalam fisika itu usaha merupakan besarnya karya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami suatu perpindahan. Kemudian satuan internasional dari usaha itu dinamakan joule atau bisa disingkat J besar. Nah, tadi contohnya usaha ada mendorong meja atau membawa suatu barang berpindah tempat. Kemudian usaha ini bisa dihitung secara matematis yaitu dengan menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Dengan W itu besarnya usaha, kemudian F itu karya yang bekerja pada suatu benda, satuannya Newton, dan S itu perpindahan yang satuannya adalah meter. Kemudian ada juga usaha yang membentuk suatu sudut. Usaha dapat terjadi juga ketika karya yang bekerja membentuk suatu sudut terhadap arah perpindahan, seperti yang terlihat pada layar. Di layar ada gambar seorang anak itu menarik sebuah kotak, akan tetapi dengan bantuan sebuah tali yang miring ke atas sehingga membentuk suatu sudut terhadap perpindahan barang tersebut. Nah, hal ini bisa dihitung secara matematis menggunakan rumus W sama dengan F kali cos theta dikalikan S. Untuk yang selanjutnya ada macam-macam usaha. Ada yang tahu atau tidak? Jenis-jenis usaha itu ada berapa? Oke, usaha apa aja? Usaha positif, usaha nol, usaha negatif. Itu untuk yang pertama ada usaha positif, di mana usaha positif ini berlaku ketika sudut yang membentuk lebih dari 0 derajat akan tetapi lebih kecil dari 90 derajat. Kemudian di energi positif ini nanti energi benda akan bertambah. Untuk contoh situasi dari usaha positif, adakah yang bisa menjawab? Contoh usaha positif. Oke, Zidan? Orang mendorong meja permukaan. Betul. Kemudian jenis usaha yang kedua ada usaha nol. Dengan kondisi sudut itu membentuk 90 derajat. Di mana di usaha nol ini tidak ada perubahan energi atau tidak ada perpindahan suatu benda tersebut. Contoh situasinya yaitu ketika orang mendorong tembok. Kemudian untuk usaha yang terakhir yaitu usaha negatif, di mana di usaha negatif ini membentuk sudut antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kemudian di energi negatif itu kebalikan dari energi positif. Ketika usaha positif itu energinya bertambah, akan tetapi kalau usaha negatif itu energinya yang berkurang. Kemudian ada yang bisa memberi contoh tentang usaha negatif. Saya Bu, Ya.
terus tidak menurun. Kan berkurangnya jalan sobat, tapi orangnya kan nahan dari atas, tariknya ke atas. Jadi orang kayak orang itu melakukan arah gerak, berarti itu saja. Oke, betul. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas nanti masuk ke contoh soal. Jelas ya. Untuk yang selanjutnya ada contoh soal, yaitu ada satu buah grafik yang menunjukkan untuk garis vertikal itu gaya dengan satuan Newton, kemudian di garis horizontal itu ada perpindahan dengan satuan meter atau perpindahan itu bisa disebut dengan S. Kemudian pertanyaannya itu besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda. Untuk itu kita perlu menghitung usaha itu dengan menghitung pas di bawah kurva berupa luas trapesium. Ada yang tahu rumus luas trapesium itu apa? Oke, betul. Kemudian untuk komponen-komponen yang ada dimasukkan ke dalam rumus trapesium tadi, sehingga menjadi W sama dengan 7 plus 10 per 2 dikalikan 20 dan hasilnya menjadi 170 joule. Mudah bukan? Kemudian selanjutnya ada contoh soal, yaitu sebuah benda didorong dengan gaya 30 Newton, kemudian benda tersebut berpindah sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan untuk mendorong benda tersebut jika gaya membentuk sudut 30 derajat terhadap arah jalan, yaitu berapa? Ada yang bisa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan ini? Nanti yang bisa menjawab, walaupun salah atau betul akan dikasih poin. Ina mungkin? Atau Iya, katanya mau ada. Ya, Iya. boleh. Nanti dapat poin loh ya. Berapa jawabannya? 127. Oke, bisa dijelaskan dulu mengapa menjadi 127? Oke, tentu ya anak-anak, kalau jawabannya itu 127 karena
kita menggunakan rumus F kali S kali cos theta, di mana tadi F-nya sudah diketahui yaitu 30 Newton, kemudian S-nya itu 5 meter, dan membentuk sudut 37 derajat. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus itu jawabannya 127. Tepuk tangan untuk dunia. Semuanya kan ya? Oke, masuk ke materi yang selanjutnya yaitu energi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan video pengantar tentang energi. Tolong disimak baik-baik dan nanti menjawab pertanyaan dari Ibu. Siap anak-anak? Siap, Bu. Basic underlying principles of roller coasters start with one of the more fundamental laws of all physics, and that is the law of conservation of energy. When we start to talk about the law of conservation of energy, we're really dealing with a situation that we know that in a closed system, the energy is conserved. And what that means is that energy is transformed from one type to another. The total amount of energy stays the same. Energy is defined as the ability to work. And so what that means is in the definition of work. And work is the idea of moving something using a force through a distance. At the bottom of a roller coaster, the object has no potential energy. The train has no potential energy. So what we have to do is we have to supply energy to the system to bring it up and give it energy. So the machine is energy supplying a force. That force is moving the object through a distance, and that's what we call work. On a roller coaster, what we deal with two basic types of energy called potential energy and kinetic energy. Potential energy is a type of energy of position. And on a roller coaster, we're talking about gravitational potential energy because we're dealing with the height that a roller coaster might attain. With kinetic energy, what we're dealing with is the energy of velocity or speed. And so as an object gains speed, it gains what we call kinetic energy. And then as we get to the bottom of the first hill, we're projecting upward again on a track to another hill. At that point, we're losing speed and gaining height. And so throughout this entire process, it's one series of conversions between potential energy and kinetic energy. After we do the initial work to get the system to a spot of energy we like. Oke anak-anak, dari video tadi mengapa kereta roller coaster itu bisa meluncur cepat setelah dilepaskan dari puncak? Ada yang bisa menjawab? Amri? Ya. Ya. Jadi kereta roller coaster itu bisa cepat setelah dilepas dari puncak karena waktu di atas puncak kereta energi dari tinggi, saat turun energi itu berubah jadi energi gerak, jadi keretanya muncul dengan cepat. Oke, betul. Jadi itu yang tadinya akan kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ada dua roller coaster, yang satu lebih berat dan yang satu lebih ringan, apakah kecepatannya akan sama saat meluncur dari ketinggian yang sama? Ada yang bisa menjawab? Ina? Iya Ibu, kecepatannya akan sama jika kedua coaster diletakkan ketinggian yang sama. Karena energi potensial itu berubah jadi energi gerak dan tergantung pada tinggi. Betul sekali. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi ini. Yang pertama adalah pembagian energi. Energi itu merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Dalam satuan internasional atau SI,
Satuan dari energi ini adalah joule. Kemudian macam-macam energi yang akan kita pelajari hari ini yaitu energi kinetik, kemudian energi potensial bekas, kemudian energi potensial gravitasi, dan yang terakhir energi mekanik. Untuk yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi ini biasa disebut dengan energi gerak. Kemudian energi kinetik bisa dihitung menggunakan persamaan yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, dengan EK itu energi kinetik, kemudian m itu massa benda satuannya kilogram, dan v itu kecepatan gerak benda dengan satuan meter per second. Untuk contoh energi kinetik sendiri ada banyak sekali. Ada peristiwa mengayuh sepeda atau meluncur dari suatu ketinggian. Kemudian untuk energi potensial gravitasi. Untuk dunia, apakah bisa membacakan apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Nilai energi potensial gravitasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan EP sama dengan mgh. Oke, betul. EP sendiri itu merupakan energi potensial, kemudian M itu massa, G itu gravitasi, dan H itu ketinggian. Contoh energi potensial gravitasi yaitu ketika bola jatuh ke bawah atau buah apel jatuh ke bawah atau apel jatuh ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah energi potensial bekas, di mana energi potensial bekas ini merupakan energi yang diperlukan untuk operasi sebuah bekas atau benda yang elastis. Energi ini dirumuskan sebagai V sama dengan K kali delta X atau EB sama dengan setengah F kali delta X, dengan EP itu energi potensial satuannya joule, kemudian F itu gaya satuannya newton, kemudian K itu konstanta bekas dengan satuan newton per meter, kemudian delta X itu pertambahan panjang dengan satuan meter. Contoh dari energi potensial bekas itu ketika peristiwa memanah atau peristiwa katapek, menarik katapek. Selanjutnya yaitu mengenai energi mekanik, di mana energi mekanik ini merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan juga energi potensial. Biasanya energi mekanik selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya dapat berubah-ubah. Rumusnya yang digunakan adalah EM sama dengan EK plus EB, dengan EK itu setengah mv kuadrat dan EB M kali G kali H. Oke. Selanjutnya adalah latihan soal, yaitu sebuah benda memiliki massa 2 kg berada pada ketinggian 10 meter dari tanah. Benda tersebut semula dalam keadaan diam, kemudian dijatuhkan sehingga mencapai tanah. Jika gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah energi kinetik benda saat ketinggian 5 meter dari tanah? Ada yang bisa menjawab ke depan? Nanti dapat poin dari Sijan. Baik, Bu.
belajar. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan praktikum untuk memperkuat pemahaman kalian pada materi usaha dan energi kali ini. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dua kelompok. Kalian di sini ada 5 orang. Mungkin bisa berhitung 1 sampai 2 dari Zidan. 1, 1. Oke. Jadi yang 1 tadi ada Zidan, Nina, dan Nova. Silakan ke kelompok sebelah sini. Kemudian yang 2 masih sama Yunia. Tolong dipersiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Pulpen atau pensil, apakah ada yang tidak membawa? Ibu punya 1. Kelompok 1 ada yang bawa? Ada Bu. Oke, silakan keluarkan. Kegiatan praktikum ini tujuannya adalah untuk mengetahui energi kinetik dan energi potensial yang bekerja pada skala benda, dan juga untuk mengetahui pengaruh massa benda dalam sebuah gerak. Untuk alat dan bahan itu ada kolen besar dan juga kolen kecil. Akan tetapi karena ini hanya praktikum sederhana, Ibu ganti dengan bola bekel dan juga bola tenis. Kemudian ada mistar, ada stopwatch dan juga neraca. Untuk langkah percobaan yang pertama yaitu mengukur massa 2 bola ini, kemudian dicatat hasilnya. Kemudian setelah itu mengukur ketinggian bola dijatuhkan dari ketinggian 100 dan juga 150 yang diukur menggunakan stopwatch atau stopwatch. Setelah itu semua hasilnya dicatat di tabel yang sudah ada dan dihitung energi potensial dan juga energi kinetiknya. Kemudian antara keduanya itu nanti dibandingkan atau disimpulkan. Oke, mungkin karena ini percobaannya terbatas, semua kelompok mungkin bisa ke depan, terus nanti ganti-gantian mengukur memakai bola bekel dan yang satu mengukur menggunakan bola tenis. Seperti itu. Silakan maju ke depan semuanya, karena kelompoknya di sini. Siapkan juga HP untuk mengukur lajunya. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Tapi kelompok 1 sebelah sini mengukur bola tenisnya, untuk kelompok 2 sebelah sini mengukur yang bola bekel dari 100 kemudian 150. Ada 3 pilihan. 2 aja, yang 1 tidak usah dipakai. 1 diambil. Iya, betul. Dari sini sampai ke bawah. Pakai stopwatch. Nomor 1, 2, 3. Iya. Tadi. Dua kali. 3 kali. 4,
Satu kali anak-anak. Kanan. Ya, cukup satu kali aja. Dari sini sampai bawah. Ini kan ya, betul. Ya. Satu, dua, tiga. Satu. Satu, dua, tiga. Mau anak-anak. Oke, kalau udah beneran. Satu, dua, tiga. Cukup? Oke, udah cukup? Nanti mainan dulu. Jangan main-main anak-anak. Ya. Nah, Sudah itu. oke. Dua lama ya. Ya, sudah ibu. Kemudian kembali ke tempat duduk. Untuk masa kerja, simak ya. Bola tenis itu masa kerjanya 20 gram. Ditulis di paling atas. Ini kan dikali bola tenis, kemudian masanya 20 gram. Kemudian yang kedua dikali bola bekel, masanya 50 gram. Yang bola bekel tadi masanya berapa Ibu? 50 gram. Jangan lupa dikonversikan ke kilogram. Bagaimana pemilu putaranya? Mana? Oke. Ini kami belum mengerti. Oke, kalau 1 kilo itu berapa gram? Jadi 50 gram itu dikalikan 1000. Dibagi 1000. Nanti 50 dibagi 1000. Ya, yang itu berapa? 0,05. Oke. Terus kali. Yang tenis berapa? 20. Yang tenis 20 ya. 20 gram. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk menghitung atau melengkapi semua tabel-tabel yang ada di LKPD. Ingat ya, kalau gravitasi itu besarnya 10 meter per second. Ini ditulis caranya apa Langsung jawabannya aja Pak. Nomor satu sudah belum? Oke, nomor 1 sudah. Sudah tulis di mana? Ada yang bingung? Ya. S itu untuk menghitung kecepatan. Ada kecepatan itu warnanya. Oke, G-nya 10. ya. Kalian bisa memakai kalkulator untuk membantu.
5 kali 0,44. 50. Saya mau ditanyain atau mau itu? Iya, langsung jawabannya aja Bapak. Yang kecepatan juga. Ya betul, karena kecepatan nanti kan digunakan untuk menghitung energi kinetik. Kecepatan rumusnya jarak per waktu. Jarak tadi ketinggian tadi dibagi waktu tempuh. Jaraknya dibagi meter atau sentimeter? Meter. Berarti salah 2. Intinya nanti dibuat ke meter dulu. Kalau 1 cm berarti 1 meter. Kalau 150 cm 1,5 seperti itu ya. Karena ada yang masih bingung? Enggak ibu. Oke, pandai pintar semua. Aku kayak gitu. Benar ya? Iya, serius. Ini kayak kerja bu. Kan? Semuanya saling bekerja sama ya. Ibu, ini kalau dari Oke. Waktunya 2 menit lagi. Ya, 2 menit buka Shopee, Bu. kan ini dibuat dari Yes. Saya. 0,75. Bu, bapak satu sudah bu. Ya kan yang mereka lagi. Jangan lupa di baliknya masih ada soal yang harus kalian selesaikan. Oh yang mana bu? Hanya kesimpulan dari percobaan kali ini itu apa? Satu bagi satu yuk. Satu. Kalau bahas Sudah kamu keluar? Belum ibu sabar bu. Oke. Nomor satu Bapak satu sudah bu, bapak dua belum. di baliknya sudah dikerjakan? Sudah. Belum. Belum. Oke, mungkin itu nanti dibahas bareng-bareng saya ya. Hasilnya silakan ditentukan.
Coba ditulis dulu. Nama-nama. 45 menit. Oke, sudah kita. Ya. Ya kok. Nomor 2 dulu ya tadi ini. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Oke, dari hasil tadi, energi potensial yang dihasilkan ketika ketinggian status dan juga 150 apakah berbeda? Beda. Lebih tinggi yang mana? Dan status atau 150 yaitu lebih tinggi 150 semua berarti ya. Oke, berarti praktikum kali ini kalian benar semua. Untuk praktikum ini adakah yang bisa menyimpulkan dari dua kelompok perwakilan? Coba kelompok 2, Yunia. Oke, ini dari kelompok 1. Makin tinggi letak bolanya, makin besar energi potensial yang dihasilkan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi besar energi seperti massa bola, waktu, dan juga letak ketinggian itu mempengaruhi. Oke, betul sekali ya Ina. Tangan untuk Ina. Ya, seperti yang hari ini kita sedang mempelajari apa itu energi kinetik, energi potensial, dan juga apa aja yang mempengaruhi antara keduanya. Mungkin untuk hari ini cukupkan. Untuk pertemuan yang selanjutnya masuk ke materi yang selanjutnya. Oke. Untuk kurang lebihnya saya Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.